Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalina Sewin dengan NIM F1081241049. Video ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah profesi kependidikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan peta konsep alur menjadi seorang guru profesional yang sudah saya buat beberapa waktu lalu. Guru digolongkan sebagai profesi yang memerlukan keahlian khusus yang bisa didapat melalui pendidikan dan pelatihan. Seorang guru harus memiliki 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Untuk menjadi seorang guru yang profesional, tentunya diperlukan pendidikan khusus. Pendidikan ini disebut dengan Pendidikan Profesi Guru atau PPG. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 2 alur untuk menjadi seorang guru yang profesional, yaitu dengan melalui Pendidikan Profesi Guru Luar Jabatan atau PPG Prajabatan dan dengan melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan. Sebelum menjadi seorang guru yang profesional, tentunya diperlukan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum melakukan pendidikan profesi guru baik dalam jabatan maupun luar jabatan, seorang calon guru harus mengikuti pendidikan terlebih dahulu, yaitu dengan mengikuti perkuliahan. Perkuliahan ini dilakukan di jurusan-jurusan atau prodi-prodi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkuliahan ini diperlukan dan harus dilakukan agar seorang calon guru bisa mendapatkan ijazah dan mendapatkan gelar sebagai sarjana pendidikan. Tentunya, pada saat menjadi seorang mahasiswa pada masa perkuliahan, harus memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan mengikuti pembelajaran dan aktivitas belajar dengan sebaik-baiknya, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen, dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan agar dapat menjadi seorang guru yang profesional. Pada masa perkuliahan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi seorang mahasiswa yang nanti akan menjadi seorang sarjana pendidikan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan mengasah skill agar bisa menjadi seorang guru yang profesional. Biasanya, pihak kampus mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat diikuti oleh seorang mahasiswa. Kegiatan-kegiatan yang diikuti ini tentunya haruslah yang bermanfaat dan harus bisa meningkatkan kemampuan untuk menjadi seorang guru nanti. Contoh-contoh kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bagi seorang mahasiswa adalah dengan mengikuti webinar-webinar yang dimana topik-topik dari webinar tersebut bisa digunakan untuk nanti seorang mahasiswa itu ketika dia sudah menjadi seorang guru. Kesempatan seperti ini harus dimanfaatkan oleh seorang mahasiswa agar mereka bisa menjadi calon guru yang profesional. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan haruslah kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat dan memiliki dampak positif bagi mahasiswa itu sendiri. Selain itu, kampus juga menyediakan program yaitu seperti kampus mengajar. Nah, dengan mengikuti program ini tentunya dapat memberikan gambaran bagi mahasiswa tersebut untuk nanti dia menjadi seorang guru. Karena program ini ditunjukkan untuk mahasiswa agar mereka bisa terjun langsung ke sekolah-sekolah yang memang kekurangan dalam literasi maupun numerasi. Mahasiswa-mahasiswa harus memberikan program-program kerja
bagi sekolah tersebut untuk bisa meningkatkan kemampuan literasi maupun numerasi dari siswa di sekolah tersebut. Selain dengan mengasah kemampuan dan mengikuti program-program yang disediakan oleh pihak kampus, mahasiswa juga harus meningkatkan skill mereka agar mereka dapat menjadi seorang guru yang profesional. Bisa dengan belajar mandiri. Jadi, masa-masa perkuliahan ini harus dimanfaatkan bagi mahasiswa agar mereka bisa menjadi sarjana pendidikan yang berkualitas dan agar mereka bisa menjadi guru yang profesional kelak ketika mereka sudah terjun langsung ke sekolah dan mengajar untuk menjadi seorang guru. Tentunya, selain mengikuti program-program yang disediakan, mahasiswa juga harus menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu dan harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Selain itu, mahasiswa juga harus belajar dengan sebaik-baiknya. Perkuliahan yang harus ditempuh oleh mahasiswa ini selama 4 tahun atau terkadang ada yang lebih cepat sekitar 3,5 tahun. Selain itu, mahasiswa juga harus menyelesaikan mata kuliah, baik yang wajib maupun pilihan, dengan total sistem kredit semester yang harus diselesaikan adalah sebanyak 114 sistem kredit semester. Apabila mata kuliah ini sudah diselesaikan, maka mahasiswa juga harus menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi. Skripsi ini harus diselesaikan oleh seorang mahasiswa agar dia bisa mendapatkan gelar sebagai sarjana pendidikan. Apabila tugas akhir berupa skripsi ini telah selesai, maka mahasiswa tersebut juga harus menyelesaikan administrasi baik dari prodi maupun fakultas untuk kemudian bisa melanjutkan ke wisuda. Apabila administrasinya ini telah selesai dan proses wisuda sudah dilaksanakan, maka seorang sarjana pendidikan bisa memilih 2 jalur atau 2 alur untuk menjadi seorang guru. Pertama, dengan mengikuti program pendidikan profesi guru luar jabatan atau prajabatan. Yang kedua, dengan honor terlebih dahulu atau mengajar terlebih dahulu ke sekolah. Baiklah, saya masuk ke penjelasan pertama, yaitu adalah dengan mengikuti program pendidikan profesi guru luar jabatan atau PPG prajabatan terlebih dahulu. Nah, program PPG prajabatan atau pendidikan profesi guru di luar jabatan ini ditujukan bagi sarjana pendidikan yang tidak memilih untuk melanjutkan untuk mengajar ke sekolah-sekolah atau honor ke sekolah-sekolah. Biasanya ditujukan untuk fresh graduate sarjana pendidikan. Mereka bisa mendaftar dan mengikuti program pendidikan profesi guru ini. Tentunya harus melalui tahapan-tahapan seleksi terlebih dahulu. Untuk bisa ikut dalam program pendidikan profesi guru ini, tentunya memerlukan seleksi-seleksi dan tahapan-tahapan yang harus diselesaikan. Ada 3 seleksi yang dilakukan agar bisa masuk dan ikut serta dalam program pendidikan profesi guru ini. Yang pertama, ada seleksi administratif. Kemudian, ada seleksi substantif dan yang terakhir ada seleksi wawancara. Pada seleksi administrasi, seseorang yang akan mengikuti program PPG Prajabatan harus mengupload data-data dan berkas-berkas yang diperlukan secara daring atau online melalui aplikasi administrasi sistem manajemen pengembangan keprofesian keberlanjutan atau SIM-PKB. Apabila pada saat seleksi administrasi tersebut seseorang dinyatakan lolos, maka setelah itu dia harus mengikuti seleksi yang kedua, yaitu adalah seleksi substansi. Seleksi substantif ini dia berupa tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan calon guru tersebut untuk menjadi seorang guru profesional. Yang dimana kita ketahui bahwa ada 4 kompetensi dasar
yang harus dikuasai oleh seorang guru, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan juga profesional. Tes yang diberikan itu berupa tes literasi dan juga numerasi. Tes atau soal-soal yang diberikan pada seleksi substantif ini yaitu untuk mengukur kemampuan literasi dan juga numerasi dan penguasaan konten di bidang yang akan dipilih. Jadi, untuk seleksi substantif ini dilakukan secara offline di tempat yang sudah ditujukan dan sudah ditentukan oleh panitia dan akan dikoordinir juga oleh panitia LPTK. Apabila pada seleksi substantif peserta tersebut dinyatakan lolos, maka selanjutnya dia juga harus mengikuti seleksi yang terakhir, yaitu adalah seleksi wawancara. Pada seleksi ini, peserta PPG akan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai program studi yang dia pilih dan mengenai pertanyaan tentang kompetensi baik pedagogik, sosial, kepribadian, dan juga profesional. Apabila pada seleksi ini juga peserta tersebut dinyatakan lolos, maka dia juga harus mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan ini selama 2 semester atau biasanya rentang waktunya sekitar 8 bulan sampai 1 tahun. Tentunya pada saat pendidikan mereka akan diberikan pembelajaran-pembelajaran yang akan berguna untuk kedepannya agar mereka bisa menjadi seorang guru yang profesional. Selain itu, mereka juga akan diberikan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Perkuliahan PPG Prajabatan ini biasanya dilakukan secara offline dan langsung. Dan apabila mereka sudah memenuhi tugas-tugas yang diberikan, mereka juga harus menyelesaikan tugas akhir yang nantinya akan menjadi tolak ukur untuk mereka lulus atau tidaknya program PPG Prajabatan tersebut. Apabila tugas akhir ini telah diselesaikan, maka peserta tersebut berhak untuk mendapatkan sertifikat profesional atau sertifikat sebagai pendidik yang profesional. Sertifikat sebagai guru profesional ini nantinya akan sangat berguna dalam perekrutan P3K guru. Setelah menyelesaikan program PPG Prajabatan dan mendapatkan sertifikat, maka nantinya bisa langsung untuk daftar P3K. Nah, pendaftaran P3K yang diikuti ini melalui jalur umum. Rekrutan pegawai pemerintah melalui P3K ini itu terbagi menjadi 2. Ada yang jalur umum dan juga jalur khusus. Nah, untuk yang mengikuti program PPG Prajabatan itu bisa mendaftar untuk menjadi ASN melalui program P3K jalur umum. Nah, karena sejak tahun 2021, perekrutan guru untuk menjadi pegawai pemerintah itu tidak lagi melalui CPNS, melainkan dialihkan dengan melalui P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, perbedaan dari tes CPNS dan P3K ini sebenarnya kalau pada saat tes CPNS itu lebih dari 1 kali, maka pada tes P3K ini hanya dilakukan sebanyak 1 kali. Namun, memuat tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai kompetensi teknis, sosial, manajerial, dan juga yang terakhir yaitu adalah wawancara. Apabila pada tes P3K atau seleksi P3K ini seseorang tersebut dinyatakan lulus, maka dia harus menunggu untuk dilantik menjadi seorang ASN. Dan apabila dia sudah dilantik menjadi seorang ASN, maka dia akan ditugaskan di formasi yang ditentukan. Dan jika memilih untuk menjadi seorang guru, maka dia harus mengajar ke sekolah tersebut. Nah, karena ASN ini berbeda dengan PNS yang sifatnya tetap, ASN ini dia hanya dikontrak selama 5 tahun, maka dia bisa mengajar di sekolah tersebut selama 5 tahun. Nah, tetapi untuk sekarang,
seorang ASN itu bisa diangkat untuk menjadi seorang PNS. Namun, dia juga harus mengikuti tes lagi untuk kemudian bisa menjadi seorang PNS. Seorang ASN ini bisa dilantik menjadi seorang PNS tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang memang sudah diberikan, yaitu orang tersebut merupakan ASN P3K yang sudah memenuhi syarat. Setelah itu, dia juga sudah melakukan kontrak kerja minimal 1 tahun dan juga harus lulus dalam tes CPNS dan juga harus mendapatkan persetujuan dari instansi terdahulu. Nah, jadi seorang ASN sebenarnya bisa dilantik lagi menjadi seorang PNS, namun dia harus mengikuti tes-tes CPNS yang memang diadakan. Tentunya juga dengan menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang diberikan. Selanjutnya, untuk alur yang kedua adalah apabila seorang sarjana pendidikan memilih untuk mengajar terlebih dahulu menjadi tenaga honorer di sekolah-sekolah. Nah, tentunya untuk alur yang kedua ini rentang waktunya itu jauh lebih lama daripada alur yang pertama. Seorang tenaga honorer bisa menjadi guru yang profesional dengan mengikuti program PPG di dalam jabatan. Tentunya dengan syarat-syarat yang khusus. Yang pertama, mereka harus terdaftar ke dalam Dapodik atau data pokok pendidik. Untuk seorang guru honorer sendiri, agar bisa menjadi seorang guru yang profesional yang memiliki sertifikat, terdapat 2 cara, yaitu dengan mengikuti seleksi P3K terlebih dahulu atau dengan mengikuti program PPG terlebih dahulu. Kali ini saya mulai dari yang pertama, yaitu dengan mengikuti program P3K terlebih dahulu. Apabila seorang guru honorer tersebut memilih untuk mengikuti program P3K terlebih dahulu, maka dia bisa mengikuti program P3K dengan jalur khusus, di mana dia bisa memilih sekolah tempat dia mengajar untuk dijadikan formasi. Seorang guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K jalur dengan formasi khusus ini harus minimal bekerja di instansi tersebut selama 2 tahun. Nah, untuk mengikuti seleksi ini, selain bekerja di instansi tersebut atau di sekolah tersebut selama 2 tahun minimal, dia juga harus terdaftar ke dalam Dapodik atau data pokok pendidik. Selanjutnya, bisa langsung mengikuti tes seleksi P3K seperti biasanya. Dan apabila dinyatakan lolos dan apabila si pelamar tersebut atau si calon guru tersebut memilih di formasi tempat sekolah dia awal mengajar, maka dia bisa langsung ditugaskan di sekolah tersebut. Dan apabila seorang guru yang tadinya honorer sudah menjadi ASN dengan mengikuti program P3K, maka dia bisa mendaftarkan untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, apabila seorang guru yang tadinya honorer dilantik dan lolos dalam program P3K dan resmi menjadi seorang ASN, maka dia bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti program PPG dalam jabatan. Namun untuk saat ini, program PPG dalam jabatan ini melalui panggilan dari pemerintah, jadi ada kuota khususnya, seperti itu. Apabila dari seleksi tersebut lolos untuk mengikuti program PPG dalam jabatan, maka guru yang tadinya ASN tersebut bisa mengikuti program PPG dalam jabatan selama 3 bulan atau 1 semester. Nah, berbeda dengan PPG luar jabatan atau PPG prajabatan, PPG di dalam jabatan ini dilakukan secara daring dan waktunya relatif singkat. Apabila melalui program PPG dalam jabatan ini, guru tersebut lolos dan selesai mengerjakan tugas akhir, maka dia bisa mendapatkan sertifikat sebagai seorang guru profesional.
Nah, sertifikat ini nanti bisa digunakan untuk kemudian mendaftar menjadi seorang PNS. Tentunya caranya sama ya, seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu dengan melalui seleksi lagi. Maka yang tadinya guru tersebut seorang ASN bisa menjadi seorang PNS. Namun perlu diingat bahwa waktunya itu memang lebih lama, seperti itu. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai seorang guru honorer yang memilih untuk mengikuti program P3K terlebih dahulu. Setelah itu, ada juga yaitu dengan mengikuti program PPG dalam jabatan terlebih dahulu, baru kemudian mengikuti seleksi P3K. Jadi sebenarnya sama seperti yang pertama, namun yang ini tuh PPG-nya itu dalam jabatan. Apabila guru tersebut menjadi seorang tenaga honorer yang lumayan lama, maka dia nantinya akan mendapatkan kuota untuk mengikuti program PPG dalam jabatan. Namun perlu diketahui bahwa dia belum menjadi seorang ASN atau aparatur sipil negara. Jadi, program PPG dalam jabatannya ini sama seperti sebelumnya, yaitu selama kurang lebih 1 semester atau 3 bulan dan dilakukan secara online. Nah, apabila tugas-tugas yang dilakukan itu sudah selesai, tentunya melalui seleksi-seleksi ya. Apabila setelah seleksi dan setelah mengikuti program tersebut, guru honorer tersebut bisa menyelesaikannya, maka dia bisa mendapatkan sertifikat sebagai seorang guru yang profesional. Nah, nantinya dia langsung bisa mengikuti program P3K. Dan apabila melalui program P3K ini dia bisa lolos, maka selanjutnya dia sebenarnya sudah menjadi seorang guru yang profesional. Jadi melalui alur-alur yang tadi sudah saya jelaskan, dari situ saya mendapatkan gambaran mengenai proses untuk menjadi seorang guru yang profesional. Nah, seorang guru yang profesional itu ditandai tidak hanya melalui sertifikat saja, melainkan juga tentang kemampuan mereka, baik kemampuan pedagogik, sosial, kepribadian, dan juga profesional. Menjadi seorang guru yang profesional tentunya memerlukan tahapan-tahapan yang lama dan tidak singkat, memerlukan usaha-usaha yang besar juga, baik tenaga, waktu, dan juga pikiran. Ternyata untuk menjadi guru yang profesional itu akan lebih baik apabila kita memilih untuk mengikuti program PPG di luar jabatan terlebih dahulu. Walaupun mungkin waktu PPG-nya itu lebih lama daripada PPG dalam jabatan, tetapi PPG dalam jabatan itu biasanya akan lebih lama lagi karena memang harus melewati yang namanya honor terlebih dahulu. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa honor itu gajinya memang lebih sedikit dan juga memakan waktu yang lumayan lama, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun juga belum diangkat menjadi seorang ASN. Dan melalui pendidikan profesi guru atau PPG baik dalam jabatan dan luar jabatan tentunya akan memberikan dampak bagi guru tersebut agar bisa menjadi seorang guru yang profesional, tidak hanya ditandai dengan sertifikat tetapi juga dengan kinerjanya yang memang bagus. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.